Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan juga mempelajari syarah untuk risalah Al-Ubudiyah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang masih pada pembahasan tentang sebagian golongan sufiyah yang mereka membagi manusia menjadi dua golongan. Ada golongan awam yang masih berlaku pada mereka syariat Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk melaksanakan syariat, yaitu beban taklif, dan juga mereka mengatakan bahwasanya ada golongan yang kedua, yaitu golongan khas, golongan yang istimewa yang telah sampai pada tingkatan ma'rifatullah menurut definisi mereka. Maka golongan ini telah gugur darinya syariat. Dan juga telah kita bahas di pertemuan yang lewat bahwasanya untuk orang yang memiliki keyakinan seperti ini, memiliki keyakinan ekstrim seperti ini, maka apa sikap dari pemerintah? Maka pemerintah wajib untuk menginterogasi, menangkap, ditangkap, kemudian diinterogasi, didakwai. Namun tentunya maksud ditangkap di sini adalah bukan karena penangkapan, bukan karena dia melakukan tindakan kriminal seperti membunuh dan seterusnya, bukan, tapi untuk membereskan dan untuk membersihkan mungkin ada syubhat, kekerancuan berpikir dalam orang tersebut. Kemudian juga untuk membenahi, mendakwai bahwasanya apa yang dia yakini selama ini adalah keyakinan yang salah dan bertentangan dengan akidah Islamiyah, kemudian disampaikan bahwasanya akidah Islamiyah yang benar adalah demikian. Maka setelah didakwai, diinterogasi, kemudian didakwai dalam beberapa waktu tertentu, kemudian diminta untuk bertobat. Setelah tegak hujah, diminta bertobat. Apabila dia mau bertobat, maka kita terima tobatnya, dilepaskan, namun dengan adanya bimbingan, adanya pengawasan dari pemerintah ataupun dari orang-orang yang berkompeten di sekitarnya. Atau apabila dia tidak mau bertobat, maka pemerintah ini memeja hijaukannya, dimeja hijaukan, kemudian ditegakkan hukum syar'i, diadili, ditegakkan hukum syar'i, dipastikan bahwasanya orang ini memang betul-betul sudah paham bahwasanya dia di atas kesalahan, bahwasanya itu adalah keyakinan yang batil, tapi tetap dia ngotot dan terus-menerus ngotot dan ingin berada tetap di atas keyakinannya dan pemahamannya yang sesat. Kemudian oleh pemerintah dijatuhkan hukuman mati. Dan sekali lagi yang melaksanakan adalah pemerintah, bukan orang per orang ataupun organisasi massa ataupun partai tertentu ataupun kelompok tertentu, tidak boleh. Sekarang kita akan baca penjelasan lebih lanjut dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau di kitab kita di halaman 49 di matan atas, beliau mengatakan, wa huwa fi dzalik, maka orang tersebut, yaitu orang yang tadi berkeyakinan adanya dua golongan, adanya golongan khas yang kemudian gugur darinya syariat, maka orang yang seperti itu fi dzalik, dalam permasalahan itu, keyakinannya adanya golongan khas kemudian gugur syariat, bimanzilati, itu sama levelnya dengan orang yang man ya'taqidu, berkeyakinan annas sholata la tajibu alaihi, bahwasanya sholat itu tidak wajib atasnya, listighnaihi anha bima hasala lahu minal ahwali al-qalbiyati, karena istighnaihi anha, karena dia telah sampai pada tingkatan tidak butuh sholat. Kenapa kok dia tidak butuh sholat? Bima hasala lahu minal ahwal al-qalbiyah, karena
adanya keadaan hati yang terjadi padanya. Bahasa mudahnya, karena dia keadaan hatinya itu sudah sampai tingkatan ma'rifatullah. Menurut definisi mereka tentunya, bukan tingkatan ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar. Tapi tingkatan ma'rifatullah, tingkatan syahadah menurut definisi mereka. Sehingga karena sudah sampai keadaan hati yang demikian yakinnya tentang Allah Subhanahu wa taala menurut versi mereka, karena hal inilah dia tidak lagi butuh sholat. Au annal khamra halalun lahu, atau semisal dengan orang yang mengatakan bahwasanya khamar itu halal baginya. Likaunihi minal khawasi, karena dia termasuk golongan khawas, orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus. Alladzina la yadurruhum syurbul khamri, yang minum khamar itu tidak bisa memberikan madarat kepada mereka. Terlebih khusus madarat dari sisi apa? Batin, hati. Jadi yang terlebih khusus diyakini di sini adalah madarat dari sisi hati. Adapun mungkin madarat dari sisi fisik badan mungkin mereka masih meyakininya. Ataupun mungkin kalau seandainya sampai masalah madarat khamar untuk badan pun mereka tidak yakini, maka ini sudah ekstrim sekali. Ini sudah ekstrim sekali. Nah, sudah ekstrim, lebih ekstrim lagi. Nah, kenapa demikian? Karena akalnya sudah tidak dipakai. Ya, orang yang berakal sehat, meskipun dia minum khamar, dia masih meyakini bahwasanya khamar itu memberikan madarat untuk badannya. Ya, berdasarkan informasi dari dokter, kemudian buku kesehatan yang dia baca. Tapi apabila sampai dia, seandainya sampai dia berkeyakinan bahwasanya khamar itu tidak memberikan madarat kepada hatinya, hatta sampai pada badannya, maka ini sangat ekstrim. Lebih dari ekstrim biasa. Ya, makanya dimaksud dengan la yadurruhum syurbul khamri di sini, maknanya lebih cenderung dimaksudkan madarat dari sisi hati. Ini khamar adalah maksiat. Ini maksiat ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap hatinya. Au annal fahisyata halalun lahu. Atau dia berkeyakinan bahwasanya al-fahisyah, berbagai macam tindakan kekejian, halalun lahu, halal untuk dia lakukan. Li'annahu sara kal bahri, karena dia telah menjadi seperti lautan, hatinya seperti lautan, la tuqaddiruhu adz-dzunubu wa nahwu dzalik. Yang mana lautan ini dosa-dosa itu tidak bisa membuatnya keruh. Hatinya sudah selapang lautan, luas sekali. Sehingga dosa apapun itu tidak bisa mengotorinya. Wa nahwu dzalik, ataupun keyakinan-keyakinan semisal itu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mengungkap hakikat ataupun hakikat orang yang dia berkeyakinan bahwasanya ada golongan khos yang gugur darinya syariat. Maka bahasa kasarnya, bahasa vulgarnya adalah berarti dia berkeyakinan sholat sudah nggak wajib untuknya. Apa alasan sholat nggak wajib untuknya? Ya karena tingkatan hatinya sudah berbeda dari orang lain. Sudah sampai tingkatan khas. Kemudian juga dengan kata lain dia mengatakan khamar itu halal. Dia menghalalkan khamar. Apa alasannya? Karena sudah sampai tingkatan khas, maka khamar itu tidak lagi memadaratkan hatinya. Kemudian juga dia melegalkan berbagai macam tindakan keji, karena dia berkeyakinan bahwasanya hatinya ini sudah seluas lautan, karena sudah sampai tingkatan ma'rifatullah menurut definisi mereka, sehingga dosa apapun itu tidak bisa menodainya sedikit pun, tidak bisa mengeruhkannya sedikit pun. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah hakikat ataupun real bahasa kasarnya tentang pemahaman mereka yang seperti ini.
maka dibalut dengan istilah yang indah, sudah sampai tingkatan khas ma'rifatullah, musyahadah terhadap takdir kauniyah ataupun iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinamakan dengan label-label wali dan seterusnya. Maka dibungkus dengan bahasa-bahasa yang bagus, istilah-istilah yang bagus yang itu menarik orang lain, terlebih khusus kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu dengan istilah, tertipu dengan penampilan, tertipu dengan anggapan orang lain bahwa ini adalah orang soleh, tapi ternyata akidahnya adalah akidah yang menyimpang. Maka ini adalah diantara talbis iblis, tipu daya iblis untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah penyimpangan itu dibalut dengan hiasan-hiasan yang indah, istilah-istilah yang menarik, sehingga banyak orang yang tertarik. Tapi kalau ternyata dibedah, kemudian disingkap kebobrokannya, dibahasakan dengan bahasa yang vulgar, ini loh realitanya, sebenarnya maksudnya ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, maka tentunya akan terbongkar semua belang-belang kegelapan dari keyakinan yang sesat tersebut. Di footnote di bawah pensyarah mengatakan, beliau syarah dengan syarah yang cukup ringkas, karena apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini sudah gamblang sekali. Berkaitan tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa fi dzalik dan seterusnya, pensyarah mengatakan wa hadhihi i'tiqadatun fasidatun. Maka ini merupakan keyakinan-keyakinan yang fasidah, yang rusak, yang bobrok. Haitsu di mana ya'taqiduna, mereka berkeyakinan anna qisman minhum, mungkin ini lebih tepat kita baca mansub, anna qisman minhum tasqutu anhumut takalifu, bahwasanya ada satu golongan di antara mereka, satu tingkatan di antara mereka, kelompok di antara mereka yang gugur dari mereka takalif, beban syariat, hukum syariat. Wa hadza i'tiqadun batilun, maka ini merupakan keyakinan yang batil. Bal, bahkan min abtalil batili, termasuk di antara kebatilan yang paling batil. Wa in kanu la ya'lamuna hadza, meskipun orang yang berkeyakinan seperti ini tidak mengetahuinya, tidak mengetahui bahwasanya ini adalah abtalul batil, kebatilan yang paling batil. Maka sekali lagi yang kita bicarakan di sini adalah bukan person per person, tapi yang kita bicarakan adalah pemahaman, keyakinan, dan penyimpangannya. Itu adalah pembicaraan kita, bukan person per person. Maka di sini tidak kita tunjuk hidung orang per orang, tidak. Nah, semua orang yang dia berpemahaman seperti ini, maka termasuk dalam pembahasan kita ini, siapapun dia. Nah, maka di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini dibahas dengan objektif, tidak subjektif. Nah, beliau tidak tunjuk hidung, tapi beliau sampaikan secara global, kemudian merinci kesesatan pemahaman tersebut. Bukan menjelaskan person, tapi menjelaskan kesesatan pemahaman dalam berakidah. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 50, di matan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataannya, wala raiba, dan la raiba, tidak diragukan lagi, annal musyrikina alladzina kadzdzabur rasula, sesungguhnya orang-orang musyrik yang mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yataraddaduna bainal bid'atil mukhalifati li syar'illah wa bainal ihtijaji bil qadari ala mukhalafati amrillah. Mereka terus menerus yataraddad baina, maksudnya senantiasa melakukan. Orang-orang musyrik yang mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa melakukan bid'ah al-mukhalifah, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan
ihtijaj bil qadar, mereka berhujjah dengan takdir atas mukhalafati amrillah, atas penyimpangan yang mereka lakukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini bahwasanya keadaan orang musyrik zaman dulu itu di antara perbuatan buruk yang mereka lakukan, intinya adalah ada pada dua hal. Kalau enggak ini ya ini. Yang pertama adalah melakukan bid'ah, melakukan ritual-ritual yang mereka anggap ini adalah ritual agama, namun ternyata ini tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang mana bid'ah ini adalah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuknya adalah mereka katakan bahwasanya orang yang dia ingin tawaf di Baitullah dan bukan berasal dari Ahlul Mekah, maka dia harus telanjang badan. Nah, maka di zaman jahiliyah itu ada kejadian di mana orang tawaf sambil telanjang. Kemudian juga mereka mengharamkan sebagian hewan ternak untuk ditunggangi dan seterusnya, dalam rangka mereka katakan ini adalah ada perintahnya, ini dalam rangka pendekatan mereka kepada Sang Pencipta. Dan ini adalah hakikatnya adalah bid'ah. Suatu ritual agama dianggap ritual agama, berasal dari agama, namun ternyata ini sama sekali tidak ada perintah dan ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan rasul. Kalau tidak melakukan ini, maka mereka melakukan penyimpangan yang kedua, yaitu berhujjah dengan takdir atas perbuatan mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, atas maksiat yang mereka lakukan kepada Allah, terutama masalah kesyirikan. Maka ketika mereka didakwahi oleh para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, maka di antara dalih yang mereka ajukan adalah kalau seandainya Allah berkehendak, maka ya kami dan nenek moyang kami tidak akan berbuat kesyirikan. Bahasa lainnya, kami kayak gini karena kehendak Allah, maka jangan salahkan kami, salahkan Allah, bahasa kasarnya demikian. Maka mereka berhujjah dengan takdir atas maksiat yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak melakukan bid'ah dalam ritual ibadah mereka, maka ketika mereka melakukan maksiat, mereka berhujjah dengan takdir. Maka ini dua hal, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu dua hal yang itu berulang kali dan senantiasa dilakukan oleh orang musyrik. Ketika mereka beribadah, mereka beribadah dengan hal-hal yang ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang mereka namakan ibadah tidak diterima. Bahasa kasarnya mereka melakukan ibadah bid'ah. Dan memang itu realitanya. Atau kalau tidak, ketika bermaksiat, terlebih khusus ketika berbuat kesyirikan, ketika diingatkan maka mereka berhujjah dengan takdir. Maka ini adalah dua poin yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana orang musyrikin itu yataraddadun, sering melakukannya, senantiasa melakukannya. Kalau taat, sayangnya ketaatannya itu hakikatnya adalah bid'ah. Ketika maksiat, dinasihati dan seterusnya, ini mereka berhujjah dengan takdir. Ini sudah takdir Allah, ya, kami bukan yang salah. Kalau mau salah ya salahkan siapa yang berkehendak. Bahasa kasarnya demikian. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang yang susah untuk diatur, susah untuk diatur. Taat ya, taatnya, mohon maaf bahasa kasarnya, taatnya sekarepe dhewe, bahasa Jawanya demikian. Ketika maksiat dinasehati, terutama ketika itu adalah kesyirikan, dinasehati, didakwai, mereka malah ngeyel, berhujjah dengan takdir, padahal mereka tahu mereka adalah pihak yang salah. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di
matan yang disampaikan oleh Syekhul Islam di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Syekhul Islam akan menyampaikan di antara contoh real dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tadi keadaan kaum musyrikin, kalau enggak mereka melakukan bid'ah ya mereka berhujah dengan takdir. Beliau akan kutip beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memperjelas hal ini. Namun akan kita baca di pertemuan mendatang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.